Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang masih Allah limpahkan kepada kita. Selanjutnya mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat Jumat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, laporan keuangan terkait saldo hari Jumat yang lalu, tanggal 12 Desember 2025, berjumlah Rp16.455.000. Terkait pemasukan di Jumat yang lalu, yakni sebesar Rp300.000. Adapun pengeluaran pada Jumat yang lalu, tanggal 12 Desember, yakni berjumlah Rp400.000. Dengan demikian, alhamdulillah, saldo akhir sampai dengan Jumat ini adalah Rp16.355.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah balas apa yang telah bapak-bapak keluarkan, salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun pengumuman yang kedua, yakni petugas pada rangkaian Jumat yang pada hari ini yang bertindak sebagai imam dan khatib, yakni Al-Ustaz Haji Agus Riyadi SPD. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan umur ilmu yang beliau sampaikan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya petugas muadzin dan juga Bilal insyaallah akan dibawakan oleh saudara Arfan. Selanjutnya kami mengimbau kepada bapak-bapak yang masih berada di rumah, di jalan, ya, insyaallah sekitar kurang daripada 10 menit lagi azan akan dikumandangkan. Untuk itu kami mengimbau kepada bapak-bapak yang masih berada di rumah ataupun di jalan agar segera mendatangi Masjid Nurul Imam, karena sholat dan juga khutbah adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jika tertinggal salah satunya maka Jumatnya akan tertolak. Dan juga untuk adik-adik semua yang berada di masjid, di dalam masjid, untuk dapat menjaga ketenangan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jika masih mau bercanda boleh di luar dulu, nanti ketika sholat sudah dijalankan baru masuk, ya. Jadi bercandanya di luar, tidak di dalam. Selanjutnya mari sama-sama kita mendoakan orang tua kita, baik yang sudah dipanggil ataupun yang masih Allah berikan kesempatan kehidupan. Kita doakan mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kepada anak-anak kita yang sedang belajar, ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berikan kemudahan dalam memahami pelajaran-pelajaran yang dipelajarinya. Dan juga tentu kepada para donatur, para pewakif, ya, yang sudah mewakafkan hartanya di jalan Allah, terkhususnya bagi Masjid Nurul Imam ini. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, dan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masral muslimin, jamaah salat Jumat Masjidul Imam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang yang teduh ini kita masih sama-sama diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk bersimpuh di masjid yang kita cinta ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita laksanakan nanti diijabah, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kita selaku umatnya. Kita berdoa di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan yang hadir termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini Al-Fakir akan menyampaikan tema khotib tentang 3 perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu memiliki seorang guru yang bernama Asy-Syaikh Ibn Ja'far As-Shalih bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innallaha afa salasan fi salasin, afaridahu fi ta'atih wa afasutuhu fi maksiatih wa afa'alu min ibadih. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, afaridahu fi ta'atih. Allah merahasiakan keridhaannya dalam ketaatan kepadanya. Ibadah yang mana, kebaikan yang mana, ketaatan yang mana, di dalamnya mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakannya. Tujuannya tidak lain agar kita manusia jangan pernah sekalipun menyepelekan kebaikan sekecil apapun,
Karena jangan-jangan ibadah yang kita sepelekan, ketaatan yang kita kerjakan, ternyata di situ mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain yang sahih mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wala an talqa fi wajhik. Jangan pernah sekalipun engkau menyepelekan kebaikan sekecil apapun, walau hanya sekedar engkau tersenyum berjumpa dengan saudara. Kita kadang menyepelekan hal-hal yang kecil, namun hal yang kecil itu barangkali mengandung keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan masyarakat kita, satu contoh hal yang kecil, menyingkirkan duri di tengah jalan dengan harapan duri itu tidak mengganggu orang yang lalu lalang lewat. Beling tidak menyocok kena kaki orang, tujuannya kita untuk menyelamatkan. Itu kan hal yang sepele, namun itu mengandung keridhoannya Allah dan berbuat sedekah. Atau kita sedang naik motor, tiba-tiba orang bawa tas, sletingnya terbuka. Di lampu merah kita bilang, Mas, Mbak, sletingnya terbuka. Itu kan hal kecil, tapi barangkali dalam tas itu ada dokumen yang sangat penting, ada HP, ada barang berharga, yang mana yang punya lupa tidak menutup sleting tas tersebut. Itu hal sepele. Atau barangkali kita satu sisi naik mobil, begitu masuk e-tol, depan mobil kita e-tolnya habis, menjumpai barang kita, minta tolong dengan mengganti uang secara cash karena dia belum mengisi, barangkali lupa. Kalau kita berbuat baik, barang itu diganti dengan uang mereka. Kita berbuat baik begitu, barang itu yang menjadi keridhaan Allah. Hal-hal sepele namun menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibul Ratib, dalam kitabnya Risalatul Mu'awadah, beliau catatkan dalam satu asar, idza talqal muslimina wa tasaffaha kusimat bainahuma mi'atur rahmah wa tis'una li aksarihima bisron. Apabila ada dua orang muslim bertemu berjabat tangan, maka Allah turunkan 100 rahmat. Yang 90 Allah bagikan kepada mereka orang muslim yang berjabat tangan, yang menampakkan kegembiraannya, maka barikannya tis'atu rahmah, 90 rahmat, 90 kasih sayang. Namun kalau ketemuannya biasa-biasa aja, sekedar salam, tidak ada senyumnya di raut wajahnya, enjoy aja, maka baginya 10 kebaikan. Bahkan Al-Imam Khatur Rabbani Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau berkata, la tandur illa sikharin ta'ah walakindur illa man ata'ah wala tandur illa sikharin dammin walakindur illa man asaitah. Jangan kau pandang sekecil apapun kebaikan, tapi lihat di hadapan siapa kebaikan itu sedang kau lakukan, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kau sepelekan kemaksiatan sekecil apapun, tapi dilihat dari siapa kau sedang melakukan keburukan itu, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha afa ridahu fi ta'ati. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan keridhaannya dalam ketaatan kepadanya. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dia mau masak tidak menemukan garam, dia berputar ke sana ke sini, berkeliling minta ke sana ke sini, namun tidak ada garam. Maka Allah berfirman, ya Musa, salni walau milhin azinik. Wahai Musa, mintalah kepadaku walau hanya sekedar garam yang kau gunakan untuk bahan campuran masakanmu. Apa kata Nabi Musa? Allahumma hadza haqir
Ya Allah, ini kan perkara kecil, cuma gara-gara garam, hanya garam ya Allah. Maka kata Allah, in taraktani fi mas'alatin saghirah wa taraktani fi mas'alatin kabirah. Kalau kau dalam masalah kecil saja kau melupakan aku, kata Allah, maka nanti ketika kau mendapatkan perkara yang besar kau juga melupakan aku, kata Allah. Bukan masalah kecil dan besarnya, tapi sebatas mana Allah ingin melatih hamba-hambanya supaya menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah. Allah ingin mengajarkan kepada kita agar hamba-hambanya itu hanya bersandar, hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yaqtabu in taraktahu su'tahu wan nasu yusbahina yus'allah. Allah marah ada manusia yang tidak minta kepadanya, tapi sebaliknya manusia akan timbul marahnya kalau sering-sering diminta. Allah marah apabila umatnya, hambanya tidak meminta kepadanya. Tapi kebalikannya, manusia kalau sering-sering diminta, maka timbul manusia itu sifat marahnya. Allah merahasiakan keridoannya. Allah merahasiakan keridoannya dalam taat kepadanya. Yang kedua, wa afasuduhu fi maksiatih. Allah merahasiakan kemurkaannya dalam maksiat kepadanya. Artinya, jangan pernah sekalipun menyepelekan kemaksiatan dosa walaupun itu kecil. Karena jangan-jangan dosa yang sepele, dosa yang dikerjain ternyata mengandung murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sesuatu yang dominan yang menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan kecuali hawa nafsu. Inna nafsa asadu min sab'i syaitan. Hawa nafsu yang ada pada diri seorang manusia itu lebih dahsyat daripada 70 setan. Wa syahwatu tadu'atul bil i'tiyad. Hawa nafsu itu semakin kuat dengan dibiasakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dari muda untuk ibadah malas, untuk melakukan ketaatan malas, ntar sok masih muda untuk ibadah malas, karena hawa nafsu itu, karena kalau sudah biasakan itu akan berbahaya. Sebaliknya orang menanam, ketika dibiarkan lama-lama tanaman itu akan tumbuh besar. Ketika dicabut dari ujungnya maka akan terasa sulit. Pun nafsu kalau tidak dilawan untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka hawa nafsu itu akan tertanam kepada diri tersebut, seolah-olah orang itu menjadi malas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syahwatu tadu'afu bil i'tiyad. Hawa nafsu itu akan semakin kuat dengan perkara yang paling sulit, itu meninggalkan kebiasaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau tidur apa tidak? Allah tidak langsung menjawab. Kata Allah, kau pegang 2 mangkok berisikan air, letakkan di tangan kananmu, dan satu lagi letakkan di tangan kirimu. Maka Allah masukkan rasa kantuk sekejap, tidak kurang 1 detik. Nabi Musa pulas, maka tidak kurang dari 1 detik mangkok itu langsung pecah. Nabi Musa tersadar, andaikan Allah tidur, pasti alam jagat raya ini akan hancur seketika. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak terkena rasa kantuk apalagi tidur. Sekejap Allah tidur maka hancur alam semesta ini. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, manusia engkau yang menciptakan, engkau yang memberikan rezeki, tetapi kenapa ada manusia yang kau masukkan ke dalam syurga dan ada manusia yang kau bakar di neraka? Allah juga tidak langsung menjawab. Kata Allah, hai Musa, kau tanam padi,
Maka Nabi Musa menanam padi sesuai dengan perintah Allah. Maka padi itu dirawat, dijaga supaya tidak dimakan burung, kasih pupuk. Ketika menguning panen, Nabi Musa dipisahkan mana gabah yang berisi dan mana gabah yang gabung. Yang berisi dimasukkan ke dalam kantong, dipanggulnya masukkan ke dalam rumah. Semangka jerami-jerami yang tidak berguna ia bakar. Maka Allah tanya kepada Nabi Musa, "Hei Musa, siapa yang menanam padi? Aku ya Allah. Yang merawat? Aku ya Allah. Yang memberi pupuk? Aku ya Allah." Lantas Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Kenapa yang sisa-sisa itu kau bakar?" Kata Nabi Musa, "Daripada berat-beratin jerami-jerami yang terpakai, maka aku bakar ya Allah. Sementara yang berisi saya masukkan ke dalam karung, aku taruh di rumah." Kata Allah, "Itulah kenapa orang yang bersoleh, orang yang taat kepada aku masukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang maksiat, orang yang durhaka, aku masukkan ke dalam neraka." Maka seketika itu Nabi Allah Musa tersadar dengan pertanyaan yang ia ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah merahasiakan dalam 3 perkara. Yang terakhir adalah wa afa awliyahu min ibadi. Allah merahasiakan wali-walinya di antara hamba-hambanya. Siapa di antara kita yang paling mulia di dalam pandangan Allah? Allah tutupin. Tujuannya apa? Supaya kita saling menghargai, saling menghormati di antara kita. Jangan-jangan orang yang kita sepelein, orang yang kita rendahin, orang yang kita pandang sebelah mata, ternyata orang itu memiliki pangkat kemuliaan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan taufik, hidayah, ma'unah, sehingga kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah, dan Allah golongan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan Allah jauhkan dari kita dari sifat-sifat yang hina. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warḍa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad.
اللهم رب أمة سيدنا محمد الرحمة عما يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عما يا رب العالمين. اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.